Orang tua seringkali memberikan hadiah sebagai ungkapan cinta kepada anak. Dan memang pemberian hadiah itu bisa mengungkapkan cinta kita kepada anak. Tetapi jika hadiah itu diberikan dengan tidak tepat, dengan cara yang kurang benar, maka cinta kita tidak akan tersampaikan ke dalam diri anak. Dan jika orang tua menghujani anak hadiah, tetapi hadiah ini diberikan dengan cara yang kurang tepat, maka anak tidak akan benar-benar merasakan dicintai oleh orang tuanya. Sehingga hadiah ini tidak memiliki dampak yang positif terhadap diri anak, dan hadiah ini tidak mampu untuk mengisi tangki emosional anak. Untuk itu pada video kali ini, saya akan merangkum 3 hal penting tentang bagaimana mengungkapkan cinta dengan memberikan hadiah, sehingga hadiah itu mampu menjadikan ungkapan cinta itu masuk ke dalam diri anak, dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak, yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Yang pertama, gabungkan pemberian hadiah ini dengan bahasa cinta yang lain. Bahasa cinta pemberian hadiah ini tidak bisa diberikan tunggal. Memang pemberian hadiah mampu melambangkan cinta, mampu melambangkan kasih sayang. Tetapi sebelumnya anak harus sudah merasakan cinta tersebut. Anak harus sudah merasakan sayang tersebut. Sehingga pemberian hadiah ini tidak boleh diberikan tunggal kepada anak tanpa menyertai dengan bahasa cinta yang lain. Saat kita memberikan hadiah kepada anak, kita harus menyertainya dengan sentuhan fisik, atau dengan pelayanan, atau dengan perhatian terfokus, atau dengan waktu yang berkualitas, atau dengan kata-kata penegas. Maka kita menggabungkan bahasa cinta pemberian hadiah ini dengan bahasa cinta yang lain. Maka inilah yang membedakan ketika anak-anak sangat menghargai hadiah kita, kemudian menyimpannya dan lain sebagainya, dan beberapa anak yang lain mengabaikan hadiah dari kita. Maka penting bagi kita untuk memastikan saat kita memberikan hadiah kepada anak, kita menyertainya dengan bahasa cinta yang lain. Sebelum memberikan hadiah kepada anak, pastikan tangki emosional anak sudah terisi dengan bahasa cinta yang lain. Sehingga hadiah ini mampu benar-benar mengungkapkan bahwa ini adalah wujud cinta, wujud sayang kita orang tuanya kepada anak. Apalagi jika hadiah itu hanya diberikan karena sebuah bentuk rasa bersalah. Kita tidak bisa mendampingi anak. Kita tidak bisa mengantar anak sekolah. Kita tidak bisa menjemput anak ke sekolah. Kita tidak bisa menemani anak liburan dan lain sebagainya. Sebagai ganti rasa bersalah itu, kita memberikan hadiah kepada anak. Mungkin anak memang senang mendapatkan hadiah itu. Tetapi hadiah ini hanyalah sebagai upah atau imbalan dari rasa bersalah kita. Sehingga anak tidak akan merasakan cinta dari pemberian hadiah yang seperti ini. Yang kedua, berikan hadiah itu sebagai hadiah, sebagai sesuatu yang gratis, bukan imbalan atas jerih payah yang dilakukan oleh anak. Menerima dan memberi hadiah adalah ungkapan cinta yang merupakan fenomena universal yang dipakai dimanapun. Hadiah haruslah diberikan secara cuma-cuma. Hadiah haruslah diberikan secara gratis dan bukan merupakan imbalan atas jerih payah yang dilakukan oleh anak kepada kita orang tuanya. Hadiah sejati bukanlah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, atau yang diberikan oleh anak kepada kita. Tetapi hadiah sejati adalah hadiah yang mengungkapkan kita mencintai orang tersebut, atau kita mencintai anak kita, dan itu merupakan ungkapan sayang kita kepada anak dan tidak membutuhkan syarat apapun. Bukan karena anak melakukan sesuatu kemudian kita memberikan anak hadiah. Apabila ada orang tua yang berjanji kepada anak akan memberikan hadiah kalau anaknya mau membersihkan kamar, kalau anaknya mau mandi, kalau anaknya mau makan dengan cepat, maka ketika anak mendapatkan hadiah, itu bukanlah hadiah ungkapan cinta dari orang tua kepada anak, tetapi itu adalah imbalan dari jerih payah yang dilakukan anak untuk melayani dirinya atau melayani orang tuanya. Karena anak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya, sehingga anak mendapatkan hadiah. Ini bukan hadiah, tetapi ini adalah upah atas apa yang sudah dilakukan oleh anak. Ini bukan ungkapan cinta yang diberikan melalui hadiah. Ketika orang tua berjanji akan membelikan es krim anak ketika anak mau melihat handphone hanya 1 jam, anak meminjam handphone hanya 30 menit, atau anak menonton TV hanya 1 jam, maka ketika kita memberikan es krim, itu bukanlah hadiah ungkapan cinta, tetapi itu adalah imbalan untuk memanipulasi perilaku anak. Anak melakukan sesuatu, kemudian dia mendapatkan hadiahnya. Anak melakukan sesuatu, kemudian mendapatkan imbalannya. Maka ini bukan hadiah sejati yang mewujudkan cinta orang tua kepada anak. Tetapi ini adalah imbalan untuk anak karena anak melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ketiga, hadiah itu berkaitan dengan cinta. Maka anak itu tidak melihat harga dan ukuran hadiah.
Hadiah memang bisa kita beli di toko mainan. Kita membelikan sesuatu untuk anak, membelikan mainan untuk anak, membelikan baju untuk anak. Itu memang perlu kita berikan kepada anak. Tetapi tidak semua hadiah itu harus dibeli. Yang penting anak menerima hadiah itu sebagai ungkapan cinta dari kita. Dan itu tidak harus sesuatu yang mahal. Dan itu tidak harus sesuatu yang harus dibeli oleh orang tuanya. Mungkin saat menyusuri jalan kita melihat ada bunga, atau di sana ada batu yang unik, atau ada kayu yang unik, atau ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, itu bisa menjadi hadiah bagi anak asal kita memberikannya secara kreatif dan itu bisa kita buat sebagai mainan bersama anak. Anak tidak melihat hadiah itu apakah beli, ataukah itu dibeli dengan harga mahal atau harga murah, atau barang ini kita temukan di mana, tidak. Tetapi anak melihat pemberian tulus dari kita dan itu mampu menjadikan tempat media bagi anak belajar bersama orang tuanya. Menjadi media bermain bersama orang tuanya. Itu bisa menjadi hadiah bagi anak dan itu mampu mengisi tangki emosional anak. Anak kecil apalagi usianya masih di bawah 5 tahun, masih di bawah 8 tahun, belum terlalu besar mengerti konsep tentang uang, belum terlalu besar mengerti konsep tentang harga mahal atau harga murah, atau barang gratis dan lain sebagainya. Maka harga dari sebuah hadiah itu memiliki konsekuensi yang tidaklah terlalu besar. Maka jangan sampai kita tidak bisa memberikan hadiah kepada anak, padahal bahasa cinta utama anak adalah hadiah. Padahal hadiah itu bisa kita berikan kepada anak dari bentuk apapun, dari jalan manapun, dan itu tidaklah harus beli dengan harga yang mahal.